Survei membuktikan bahwa pada posisi pertama, seseorang mengalami kegalauan tingkat tinggi. Itu ketika, benar, ketika ditanya mau makan apa dan jawabannya terserah. Nah, yang menariknya di posisi kedua, itu adalah ketika investasinya cuan seperti ini, kemudian bingung apa yang selanjutnya harus dilakukan. Nah, bila teman-teman juga mengalami hal serupa seperti ini, yaitu ketika investasi sudah cuan, apa sih yang harus dilakukan? Bingung mau ngapain? Nah, pusing-pusing dan sudah mual-mual, pertanda teman-teman baik-baik saja, nggak apa-apa teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas masalah yang sering terjadi tersebut. Yaps teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke video. Sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa di video ini saya tidak ada merekomendasikan membeli, menjual, atau dalam bentuk apapun itu terhadap suatu aset investasi ya teman-teman ya. Jadi disclaimer on. Saya juga bukan seorang yang expert terhadap finansial. Saya hanyalah seorang pujangga yang pandai merangkai kata-kata. Ciaile. Ini kita mau ngapain nih sekarang? Nah, balik lagi ke topik permasalahannya. Ya, benar sekali, ketika investasi kita sudah cuan tinggi ya, apa sih yang harus kita lakukan ya teman-teman ya? Ini juga mungkin dialami teman-teman. Pertama, kenapa? Ketika cuan, turun nggak ya? Mau take profit dulu nggak ya? Atau hari ini saya pensiun, karena kan itu investasi untuk dana pensiun. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman. Bisa teman-teman pilih atau teman-teman punya tips lainnya, teman-teman juga boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi dan jangan lupa tekan tombol like-nya teman-teman ya. Oke, jadi tips yang pertama adalah ketika hal ini terjadi, maka tada, ya seperti salah satu Hyung ini, dia bertanya, Hyung, ketika RDO saya, reksadana obligasi saya, di sini dia reksadana obligasi Manulife ya, itu naiknya sudah tinggi, apakah saya harus jual dulu ya? Intinya seperti itu ya, jual dulu dan kemudian dia beli lagi di harga rendah ataupun memilih reksadana obligasi yang lebih rendah, harapannya dia akan naik ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya mengatakan boleh dilakukan ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti halnya saya, yaitu reksadana saham saya yang seperti tadi saya sudah tampilkan, yaitu BNI IMIDX 30, saya sudah plus hampir 20% ya, bahkan 20% ya teman-teman ya. Apakah saya akan menjualnya? Ya, salah satu tipsnya adalah jual terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Hyung ini ya teman-teman ya. Dia jual terlebih dahulu, dan kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan untuk menyimpankannya ke aset investasi yang returnnya stabil. Seperti contoh, benar sekali, Sukor Stable Fund ya teman-teman ya, dengan potensi returnnya berkisar 8%. Stabil ya teman-teman ya. Jadi dana yang sudah kita profit cuan itu kita jual terlebih dahulu, dananya kita tempatkan dulu di reksadana obligasi ya. Contohnya seperti itu teman-teman. Harapannya kan, karena kita sudah analisa, menerawang, meneropong, oh ini ciong nih, ini zodiaknya sekarang nih, waktunya turun nih ya, reksadana obligasi atau saham ini. Nah, karena sudah dianalisa dan menurut teman-teman sendiri udah enak profitnya, ya silakan saja ya teman-teman, yang dijual terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke reksadana lainnya yang menurut teman-teman mungkin potensinya akan naik, ataupun yang menurut saya dia akan tumbuh stabil, sambil menunggu reksadana incaran kita ini turun terlebih dahulu, baru kita balikin lagi DCA satu persatu. Jadi ini tips yang pertama teman-teman. Oke, dicatat dulu, nggak apa-apa. Kalau terlalu cepat tadi, back lagi ya teman-teman ya, 10-20 detik yang lalu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah saya akan melakukan tips yang pertama ini? Jujur li, ciailah keren sekali, jujur li. Ya jujur, saya nggak akan melakukannya ya teman-teman ya. Tapi kenapa saya membolehkan Hyung yang tadi bertanya ya saya silakan saja. Nanti ya di akhir video saya jelaskan kenapa. Oke, tips yang kedua ini yang saya lakukan selama ini. Bagi teman-teman yang sudah bareng pegangan tangan dengan saya, tiap video nonton saya, teman-teman pasti tahu apa yang saya lakukan. Benar sekali, saya hanya fokus akan DCA saja.
Mau reksadana itu naik, mau reksadana itu turun, teman-teman boleh cek sendiri di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Saya merupakan salah satu spesies langka ya, teman-teman ya, yang dimana menampilkan portofolio saya, investasi saya, meskipun minus dalam ya, teman-teman ya, meskipun minus dalam, teman-teman boleh cek ya. Waktu itu kita ada bikin satu mungkin bahu-membahu ya, meneteskan air mata ketika reksadana saham saya minus sampai hampir 20%. Ada ya teman-teman ya, video yang mana ya? Kalau ada ketemu di kolom komentar, kasih linknya ya teman-teman ya. Nah, tapi masa itu sudah lewat dan sekarang sudah plus hijau. Saya sumbernya banget. Jadi ini membuktikan bahwa metode DCA yang saya lakukan ini berjalan dengan baik. Investasi saya sampai detik ini berjalan dengan mulus ya teman-teman. Saya katakan sampai detik ini karena, nah di sini poin kedua ini, yang tips kedua ini yang agak penting, karena kita nggak bisa memprediksi reksadana atau aset investasi itu sudah mencapai harga yang paling tinggi atau belum. Tidak menutup kemungkinan reksadana tersebut akan naik terus ya teman-teman ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan seperti pada tips yang pertama, dia akan turun terlebih dahulu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya saya ngerti teman-teman pasti bilang, ah Yung lu plan ah Yung, yang itu boleh, habis itu lu nggak lu lakukan. Sebenarnya lu mau apa sih Yung? Yuk kita berantem aja yuk, berantem nih siapa yang lebih cepat habisin pentol. Ayo siapa takut, yuk. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah beberapa tips, saya hanya 2 tips sih teman-teman, dua saja sudah cukup ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa tips lainnya dari teman-teman, boleh juga sharing di kolom komentar. Nah teman-teman, jadi intinya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, perhatikan teman-teman muka saya ya, boleh ya, makin dekat tadi sampai mana. Jadi inti yang ingin saya sampaikan teman-teman, investasi terutama di reksadana seharusnya itu simple, mudah ya teman-teman ya, tidak perlu analisa yang terlalu dalam ya teman-teman. Kenapa? Karena masih ada manajer investasi yang mengelola aset investasi kita. Benar kan teman-teman? Lain kalau di aset investasi lainnya seperti di saham maupun kripto yang harus lebih jeli kita dalam menganalisanya. Nah, intinya adalah tips ataupun saran yang mau dilakukan teman-teman itu bebas. Investasi itu harusnya bersifat fleksibel ya teman-teman. Ini quote saya ya. Investasi itu harusnya bersifat fleksibel, tidak memberatkan kita ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menganalisa, wah investasi saya sudah profit sampai di sini dan sudah mencapai tujuan daripada investasi saya serta jangka waktunya mungkin, maka bolehlah take profit. Ataupun yang masih fokus karena tujuan awalnya seperti saya untuk dana pensiun, maka akan tetap DCA terus ya teman-teman ya. Investasi itu fleksibel, jadi sesuaikan dengan karakter dan tipe teman-teman masing-masing. Yang merasa keberatan, aduh Yung saya pusing mau jual habis itu pindahin lagi, jangan-jangan dia naik lagi, ya nggak usah memberatkan ke yang tips pertama. Ah Yung saya mau jual terlebih dahulu, saya nggak mau DCA nanti dia turun, mending kita jual dulu, kita simpan dulu, harganya rendah kita serabot lagi. Boleh juga teman-teman ya. Ingat, intinya cuma satu, apa itu Yung? Aset kita bertumbuh, your asset growing, bukan muka yang glowing. Nah, aset growing, tumbuh, itu intinya ya teman-teman ya. Jadi tips manapun yang teman-teman gunakan, intinya hanya satu, aset kita bertumbuh, karena itulah tujuan dari investasi. Yap teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video ini. Saya harap dapat memberikan sedikit ilmu bermanfaat bagi teman-teman yang terutama yang tadi nanya ya teman-teman ya. Dan semoga bagi teman-teman yang mempunyai problem yang sama ketika ditanya mau makan apa, terserah. Sekarang teman-teman sudah bisa ngejawab berkat video ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, drop saja komen di bawah dan mungkin akan juga muncul video di mana pertanyaan teman-teman masuk seperti di video ini. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang.